Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan dan memaparkan tentang makalah saya yang berjudul Aturan Rantai dan Turunan Eksplisit dengan dosen pengampu Bapak Fendi Arifianto, MSI. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Alif Putra Abimanyu dari kelas Klimatologi 4. Untuk mata kuliah kali ini adalah kalkulus lanjut. Baik, langsung saja pada halaman ketiga terdapat daftar isi yang sudah saya tata sedemikian rupa. Langsung saja saya akan membahas tentang bab 1 yaitu pendahuluan. Yang pertama akan saya bahas adalah latar belakang masalah. Matematika adalah salah satu cabang ilmu yang penting dalam ilmu pengetahuan umum. Sebab pembelajaran ini akan memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang fenomena yang terjadi di sekitar kita. Matematika berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu Ancient Greek yaitu matema yang berarti pengetahuan. Ilmu pengetahuan dan belajar matematika adalah ilmu pengetahuan tentang kuantitas, struktur, ruang, dan perubahan. Matematika juga merupakan ilmu pengetahuan tentang pengukuran yang pertama kali dipelajari secara formal oleh bangsa Sumerian sekitar 5.000 tahun sebelum Masehi. Bangsa Sumerian telah mempelajari ilmu matematika secara formal, namun masih digabung dengan pembelajaran menulis dan membaca huruf. Dalam sejarah matematika, manusia telah membuat sistem pengukuran yang ada untuk melakukan komunikasi yang berkaitan dengan waktu, kuantitas, dan jarak lebih dari 20.000 tahun sebelum Masehi. Meskipun begitu, pengertian matematika menurut para ahli hingga sekarang belum mempunyai definisi yang disetujui secara universal. Salah satu pembelajaran yang terdapat pada matematika yang memiliki peran yang sangat vital adalah aturan rantai dan turunan implisit. Kedua ilmu ini digunakan sebagai penentuan suatu nilai bagi fungsi baru yang ingin diketahui. Kemudian pada bagian ini akan saya jelaskan apa saja rumusan masalah yang akan saya paparkan. Yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan aturan rantai, turunan eksplisit, rumus apa saja yang ada di bidang ilmu aturan dan turunan implisit, bagaimana pengoperasian rumus aturan rantai dan turunan implisit. Kemudian tujuannya adalah selain dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penulisan makalah sebagai berikut. Memberikan informasi tentang aturan rantai dan turunan implisit. Kemudian metode penulisan yang akan saya lakukan adalah dalam penulisan makalah ini, penyusunan menggunakan metode kajian pustaka yang telah ada, yang diperoleh berdasarkan literatur yang berasal dari media internet. Untuk manfaat penulisan yang saya harapkan adalah makalah ini bisa memberikan pengetahuan bagi orang-orang yang membacanya, akan memperluas kasanah tentang turunan implisit dan aturan rantai. Kemudian bab 2 langsung saja untuk tinjauan pustaka. Yang pertama saya jelaskan adalah aturan rantai. Di sini saya akan langsung memberi contoh kasus yang dimisalkan dengan Y sama dengan F fungsi U dan U sama dengan fungsi G yang memiliki turunan di U dan U memiliki turunan di X, sehingga fungsi komposisi yang ada adalah F komposisi G atau F dalam kurung GX memiliki turunan di X, yaitu sebagai berikut. Kemudian aturan rantai ini merupakan aturan yang digunakan untuk menyelesaikan turunan fungsi komposisi. Aturan ini membantu menyelesaikan turunan fungsi yang terdiri dari komposisi dua fungsi atau lebih. Cara menyelesaikannya adalah memecah komposisi tersebut menjadi beberapa peubah. Komposisi fungsi yang biasanya diturunkan dengan aturan rantai adalah bentuk pangkat dan fungsi aljabar. Selebihnya dapat dilihat pada halaman yang saat ini tertera. Kemudian langsung saja akan saya paparkan apa itu turunan implisit. Selama ini mungkin kita hanya mengenal fungsi satu variabel yang berbentuk fx sama dengan y. Sebagai contoh sebagai berikut, terdapat fungsi linear, fungsi kuadrat, fungsi kubik, fungsi mutlak, fungsi rasional. Sebenarnya masih banyak lagi, mungkin itu saja yang saya contohkan. Kemudian dilihat dari variabel yang ada dan dilihat dari struktur yang ada,
Dua variabel dipisahkan, semua fungsi di atas tersebut sebagai fungsi eksplisit. Bagaimana dengan lawannya, yaitu fungsi implisit? Fungsi implisit atau implicit function adalah fungsi yang memuat lebih dari satu variabel. Berjenis variabel bebas dan variabel terikat dan berada dalam satu ruas. Dapat dilihat contohnya sebagai berikut yang ada di bawah. Secara umum, fungsi fx, y sama dengan c bilangan real disebut sebagai persamaan fungsi implisit. Ada beberapa hal yang perlu dipahami dalam proses penurunan fungsi implisit, khususnya yang terdiri dari dua variabel. Yang pertama, jika suku hanya mengandung variabel x, maka turunan terhadap x berbentuk sebagai berikut. Yang kedua, jika suku hanya mengandung variabel x, maka turunan terhadap variabel x berbentuk sebagai berikut. Untuk yang ketiga, jika suatu suku mengandung variabel x dan y sekaligus, misalnya x, y, maka turunannya terhadap variabel x berbentuk sebagai berikut. Kemudian langsung akan saya jelaskan persamaan di atas mendefinisikan sebagai fungsi implisit dari x, tetapi dengan dilakukan manipulasi berbentuk aljabar yang dinyatakan sebagai fungsi implisit dari x yang akan saya tuliskan di bawah dari paragraf tersebut. Turunan dapat dicari dengan menggunakan aturan hasil bagi, sehingga diperoleh x pangkat 5 min 6x pangkat 4 plus 7x pangkat 3 plus 4x pangkat 2 dibagi 4x kuadrat min x pangkat 3 kuadrat. Meskipun demikian, tidak semua persamaan fungsi implisit dapat diubah menjadi fungsi implisit. Contohnya sebagai berikut. Berikut contoh penurunan fungsi secara implisit. Misalkan diketahui persamaan 2y pangkat 3 min y sama dengan 4x kuadrat. Untuk menurunkan fungsi implisit ini terdapat variabel x. Kita hanya perlu mendefinisikan setiap sukunya saja, yang akan saya tuliskan sebagai berikut. Misalkan U sama dengan 2y pangkat 3 min y, sehingga fungsinya akan saya tuliskan di bawah paragraf tersebut. Secara teknis, untuk mencari turunan pada suatu suku yang memuat y, kita anggap saja turunan suku tersebut terhadap y dengan penambahan ekspresi yang ada. Jadi, kita akan memperoleh turunan secara keseluruhan, yakni dy per dx sama dengan 8x per 6y kuadrat plus 1. Persamaan di atas dapat diubah menjadi struktur sebagai berikut. Kemudian, sesuai dengan arahan, maka akan saya paparkan beberapa contoh dari soal dan pembahasan untuk makalah kali ini. Untuk memahami aturan rantai dan turunan implisit, maka diperhatikan soal dan pembahasan sebagai berikut. Akan saya jelaskan 3 soal. Ini ada 5 soal yang saya sudah tuliskan, namun akan saya jelaskan 3 soal yang dapat saya jelaskan untuk kali ini. Yang pertama adalah hitung tau Z dibagi tau T jika Z sama dengan 4xy plus x kuadrat min y kuadrat. X sama dengan T cos T dan Y sama dengan T sin T. Jawabannya adalah sebagai berikut dengan hasil akhir 8T min 4T kuadrat sin T cos T ditambah 2T ditambah 4T kuadrat dikali cos kuadrat T min sin kuadrat T. Kemudian untuk soal nomor 2, ada soal seperti ini. Misalkan Z sama dengan X kuadrat dikali Y pangkat 3 dengan X adalah T kuadrat dan Y adalah T kuadrat, mohon maaf, X-nya adalah T kuadrat plus 1 dan Y-nya adalah T kuadrat min 1. Maka hitunglah dz per dt. Jawabannya sebagai berikut dengan hasil akhir 2T dikali T pangkat 4 min 1 dikali kurung buka 5T pangkat 4 min 4T kuadrat min 1 tutup kurung. Kemudian untuk soal nomor 3, jika W sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat ditambah XY dengan X sama dengan ST, kemudian Y-nya adalah S dan T dan Z sama dengan S plus 2T, carilah tau W dan tau T yang
S-nya adalah satu dan T-nya adalah satu dengan jawaban sebagai berikut. Untuk hasil akhirnya adalah min 7. Berikut adalah nomor 4 dan nomor 5 yang sudah saya tuliskan. Maka kesimpulan yang dapat kita ambil adalah matematika ini adalah ilmu sains yang mempelajari tentang penerapan aljabar dan turunan yang berguna bagi kehidupan manusia. Pada materi aturan rantai dan turunan implisit memberikan informasi cara pengerjaan suatu permasalahan baik eksponensial ataupun trigonometri. Selanjutnya, di materi larutan penyangga dapat memberi informasi tentang berapa pH yang baik. Kesimpulan yang dapat diambil adalah penggunaan aturan rantai dan turunan implisit dapat menjadi solusi penyelesaian suatu permasalahan dan saat turunan eksplisit tidak dapat diselesaikan atau tidak dapat dihasilkan dari sebuah permasalahan, maka hal tersebut berguna dalam pengambilan dan pengolahan data untuk penelitian, sehingga dapat dihasilkan penelitian yang baik menggunakan aturan rantai dan turunan implisit. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih dan akan saya lanjutkan untuk materi selanjutnya.